Baiklah, perkenalkan nama saya Natasha Arum Dwisari dari Prodi PGI kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme pembentukan karakter yang dimulai dari unsur dalam pembentukan karakter. Pembentukan karakter, karakter kita mulai terbentuk dari kebiasaan kita sendiri. Kebiasaan kita saat anak-anak biasanya bertahan sampai masa remaja. Namun, orang tua bisa sangat mempengaruhi baik atau buruknya pembentukan kebiasaan anak-anak mereka. Unsur yang paling penting dalam pembentukan karakter adalah pikiran, karena pikiran yang ada di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, merupakan pelopor segalanya. Program ini kemudian membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola pikir yang bisa mempengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran atau universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum alam. Hasilnya pun perilaku tersebut dapat membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal, maka perilaku akan membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan oleh karena itu, pikiran haruslah mendapatkan perhatian serius. Selanjutnya yaitu, seseorang yang memiliki pengetahuan atau kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Jika tidak terlatih atau menjadi kebiasaan, maka untuk melakukan kebaikan tersebut, karakter juga dapat menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian itu diperlukan 3 komponen karakter yang baik. Yang pertama yaitu pengalaman tentang moral, yang dimana akan mengisi kerana kognitif dalam kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai-nilai moral. Selanjutnya yaitu perasaan atau penguatan emosi, merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia yang berkarakter. Penguatan ini pun berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik. Yang pertama yaitu kesadaran akan jati diri, kepercayaan diri, kepekaan terhadap derita orang lain, cinta kebenaran, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Selanjutnya yaitu perbuatan bermoral, di mana merupakan perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil dari 2 komponen karakter lainnya. Untuk memenuhi apa yang mendorong seseorang dalam pembuatan yang baik, maka harus dilihat dari 3 aspek karakter. Yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua yaitu keinginan, dan yang ketiga itu kebiasaan. Selanjutnya yaitu proses pembentukan karakter, di mana secara alami kita sejak lahir manusia mulai terbentuk karakter dari usia 3 tahun atau mungkin dari usia lahir sampai usia 3 tahun atau mungkin hingga usia 5 tahun. Kemampuan menalar seseorang akan bertambah sehingga pikiran sadar masih terbuka dan menerima apa saja informasi dan stimulus yang dimasukkan ke dalamnya tanpa ada penyeleksian. Proses pembentukan karakter ini dimulai dari orang tua dan lingkungan keluarga. Dari diri mereka itulah pondasi awal terbentuknya karakter sudah mulai terbangun. Selanjutnya, semua pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan kerabat, sekolah, televisi, internet, buku dan majalah, dan berbagai sumber lainnya menambah pengetahuan yang akan mengantarkan seseorang memiliki kemampuan yang sangat besar untuk menganalisis dan menolak objek luar. Mulai dari sinilah peran-peran pikiran sadar menjadi lebih kuat sehingga tidak sembarang informasi yang masuk melalui panca indera dapat mudah langsung diterima oleh pikiran bawah sadar. Selanjutnya yaitu semakin banyak informasi yang diterima, maka akan semakin matang sistem kepercayaan dan pola pikir yang terbentuk. Faktor yang paling penting berdampak pada karakter seseorang di samping gen ada beberapa faktor lainnya, yaitu teman dan orang tua. Dan tujuan merupakan faktor terkuat dalam mewarnai karakter seseorang. Dengan demikian jelas bahwa karakter itu dapat dibentuk. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa membangun karakter menggambarkan yang pertama yaitu merupakan suatu proses yang terus-menerus dilakukan untuk membentuk tabiat, watak, dan sifat-sifat kejiwaan yang berlandaskan pada semangat pengabdian dan kebersamaan. Yang kedua yaitu menyempurnakan karakter yang ada untuk mewujudkan karakter yang diharapkan. Yang ketiga yaitu membina nilai
nilai atau karakter sehingga penampilan karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilandasi dengan nilai-nilai filsafat hidup. Selanjutnya, tentang tahap-tahap pendidikan karakter, di mana kaitannya dengan usia Piaget merupakan perkembangan kesadaran, pelaksanaan, aturan dengan membagi menjadi beberapa tahapan dalam dua dominan yang kesadarannya mengenai aturan dan pelaksanaan aturan. Di sini yang pertama yaitu tahapan pada dominan kesadaran aturan. Dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun, aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa. Selanjutnya, pada usia 2 sampai 8 tahun, aturan disikapi bersifat sakral dan diterima tanpa pemikiran. Selanjutnya yang ketiga yaitu usia 8 sampai 12 tahun, aturan diterima sebagai hasil kesepakatan. Selanjutnya, tahapan pada dominan pelaksanaan aturan. Pada usia 0 sampai 2 tahun, aturan dilakukan hanya bersifat motorik. Pada usia 2 sampai 6 tahun, aturan dilakukan dengan orientasi diri sendiri. Selanjutnya, usia 6 sampai 10 tahun, aturan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Dan pada usia 10 sampai 12 tahun, aturan dilakukan karena sudah dihimpun. Sedangkan penelitian Colbreth menghasilkan rumusan 3 tingkat atau level dalam perkembangan moral. Yang pertama yaitu tingkat prakonfesional. Pada tahap 1, orientasi hukum dan kepatuhan. Pada tahap 2, orientasi instrumen nisbi. Dan pada tingkat kedua, konfesional, tahap 3, yaitu orientasi kesepakatan timbal balik. Yang ketiga yaitu tingkat 3, yaitu tahap 4, di mana orientasi kontrak sosial legislatif. Dan yang kelima, tahap 5, orientasi prinsip etika dan universal. Berdasarkan klarifikasi tersebut, maka pendidikan karakter anak harus disesuaikan dengan dunia anak. Dengan kata lain, di mana pendidikan karakter ini harus disesuaikan dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama yaitu tauhid dimulai sejak usia 2 sampai 2 tahun. Adab 5 sampai 6 tahun, tanggung jawab diri 7 sampai 8 tahun, caring atau peduli 9 sampai 10 tahun, kemandirian 11 sampai 12 tahun, dan bermasyarakat 13 tahun sampai seterusnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.